Oke, selamat datang. Di sini kita akan bongkar satu ide penting yang bisa jadi akan mengubah cara Anda belajar selamanya. Idenya adalah, untuk bisa belajar lebih baik, kita itu harus paham dulu gimana cara kita belajar. Pernah nggak sih ngerasa udah baca berulang-ulang, tapi kok ya nggak ada yang nyangkut di kepala? Rasanya informasinya cuma numpang lewat aja. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Kita semua pernah mengalaminya. Nah, gimana kalau ternyata solusinya itu bukan belajar lebih giat, tapi belajar lebih cerdas? Yuk kita coba jalan-jalan sebentar ke dalam pikiran kita sendiri, buat ngebuka potensi belajar yang sebenarnya. Ini bukan sulap, ini sains. Mari kita mulai. Oke, pertama-tama kita harus paham dasarnya dulu. Anggap aja ini semacam buku panduan buat perangkat keras tercanggih yang kita punya, yaitu otak kita. Lihat deh, kelihatannya memang rumit banget ya, tapi percaya deh, aturan dasar cara otak kita bekerja untuk belajar itu sebenarnya jauh lebih simpel dari yang kita bayangkan, dan kita bisa memanfaatkannya. Jadi, di dalam otak kita, itu ada 3 pemain utama. Ada si penjaga keamanan, yaitu batang otak. Lalu ada manajer emosi, yaitu sistem limbik. Dan yang terakhir ada si profesor, yaitu neokorteks. Supaya kita bisa belajar dengan efektif, ketiga-tiganya ini harus kompak dan kerja bareng. Nah, ini dia kuncinya. Kalau Anda lagi stres atau cemas, si penjaga keamanan ini bakal langsung siaga satu. Dan alhasil, si profesor di kepala kita jadi nggak bisa mikir jernih. Artinya apa? Menciptakan lingkungan belajar yang tenang, yang nggak berisik. Cahayanya pas, itu bukan lagi kemewahan, tapi sebuah keharusan biar manajer emosi kita rileks dan siap belajar. Terus, jangan lupakan juga kebutuhan fisiknya. Sama kayak mesin, otak kita butuh bensin, oksigen yang cukup, minum air, nutrisi, dan istirahat. Ini hal-hal dasar yang sering banget kita sepelein, padahal ini adalah syarat utama biar otak bisa bekerja maksimal. Oke, hardware-nya udah kita bahas. Sekarang kita pindah ke software-nya, yaitu preferensi belajar kita masing-masing. Ini ibaratnya kayak nyari tahu kita ini tim Windows, Mac, atau Linux gitu. Data ini menarik banget loh. Walaupun kita semua ini pakai kombinasi ketiganya, kebanyakan dari kita punya satu gaya yang lebih dominan. Dan ternyata yang paling banyak itu adalah kinestetik. Artinya, lebih dari sepertiga orang itu paling gampang belajar kalau sambil bergerak atau praktek langsung. Jadi, Anda tipe yang mana nih? Tim yang harus lihat gambarnya dulu, atau tim yang lebih ngerti kalau dengerin penjelasan? Atau mungkin tim yang harus coba-coba sendiri baru paham? Mengenali ini penting banget. Kalau Anda tipe visual, ya coba bikin coret-coretan. Kalau kinestetik, ya coba bikin modelnya. Belajar jadi jauh lebih gampang kalau metodenya pas. Nah, kita masuk ke bagian yang paling praktis nih. Kalau tadi kita udah tahu hardware dan software-nya, sekarang waktunya kita pasang beberapa aplikasi super canggih untuk membantu kita berpikir dan belajar. Aplikasi pertama adalah mind mapping. Kenapa ini ampuh banget? Karena cara kerjanya itu meniru persis cara neokorteks atau si profesor di kepala kita bekerja, bukan lurus dari atas ke bawah, tapi menyebar ke segala arah kayak cabang pohon. Jadi ini selaras banget sama desain pabrik otak kita. Coba deh, lihat contoh ini. Bandingkan sama catatan biasa yang isinya cuma tulisan panjang. Jauh lebih menarik kan? Buat otak kita, warna dan gambar itu bikin informasi jadi lebih hidup, jadi lebih gampang diingat sama sistem limbik kita yang ngurusin memori. Dan cara bikinnya gampang banget. Anda bisa langsung coba abis ini. Kuncinya mulai dari tengah, pakai kata-kata kunci aja bukan kalimat panjang, dan jangan ragu buat pakai banyak warna dan gambar. Oke, aplikasi selanjutnya. Kali ini kita akan upgrade kualitas pertanyaan kita. Jadi nggak cuma nanya apa ini dan apa itu, tapi kita mulai naik level dengan bertanya kenapa bisa begitu dan gimana kalau dibalik. Angka ini bener-bener bikin kaget ya, 95%. Ini nunjukin kalau sistem pendidikan kita seringnya cuma melatih kita buat menghafal, bukan buat menganalisis atau berkreasi. Kita cuma dilatih di level paling dasar. Nah, slide ini menunjukkan petanya dengan jelas. Ini namanya taksonomi Bloom. Kita mulai dari bawah. Cuma tahu dan paham. Terus naik ke aplikasi, analisis, sampai puncaknya, yaitu sintesis dan evaluasi. Nah, di level-level atas inilah topi berpikir kita, alias neokorteks, benar-benar bekerja secara maksimal. Disinilah pemahaman sejati itu terjadi. Tadi kita udah belajar cara berpikir lebih dalam. Sekarang, alat berikutnya ngajarin kita cara berpikir lebih luas. Namanya
Metode 6 topi berpikir yang tujuannya adalah memaksa kita untuk melihat satu masalah dari berbagai sudut pandang. Setiap topi ini mewakili satu cara berpikir. Misalnya, pas kita pakai topi putih, kita cuma boleh bicara fakta dan data, nggak boleh pakai perasaan. Tapi pas giliran pakai topi merah, nah, kita bebas ngungkapin emosi dan intuisi. Kerangka kerja ini secara sistematis melibatkan seluruh tim belajar di otak kita, jadi pemikiran kita jadi jauh lebih seimbang. Oke, kita udah bahas semuanya. Dari hardware sampai aplikasinya. Sekarang, gimana caranya kita menyatukan semua ini biar kita jadi pembelajar yang lebih baik? Inilah kesimpulan utamanya. Belajar itu bukan kegiatan pasif. Kita nggak bisa cuma duduk manis menerima informasi. Kita harus terlibat aktif, menantang informasi itu dengan pertanyaan tingkat tinggi, memetakannya dengan mind map, dan melihatnya dari semua sudut pandang dengan 6 topi. Kutipan ini benar-benar dalam ya. Punya segudang informasi itu nggak sama dengan berpikir. Justru, kita harus pakai informasi itu sebagai bahan bakar untuk proses berpikir kita, bukan malah berhenti di situ. Jadi, saya mau kasih Anda sebuah tantangan. Dari semua alat tadi, mana yang mau Anda coba pertama kali? Mau coba bikin mind map buat proyek selanjutnya? Atau mungkin pakai 6 topi buat mecahin masalah yang lagi buntu? Pilih satu dan langsung praktekkan. Karena kunci untuk belajar lebih baik adalah dengan belajar bagaimana cara berpikir.